Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Santiko sebagai dosen di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang atau PIP Semarang. Saya sebagai dosen program studi teknika untuk spesialisasi saya adalah mengajar perawatan permesinan kapal. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan teknik pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perawatan dan perbaikan permesinan kapal bagi program studi D4 semester 4. Mata kuliah perawatan dan perbaikan merupakan mata kuliah keahlian yang ada pada prodi teknika. Dalam mata kuliah ini, taruna diharapkan memahami dan menerapkan prinsip dari anchor windlass. Apa itu anchor windlass? Anchor windlass adalah suatu pesawat yang terdapat di atas kapal yang berfungsi untuk menaikkan ataupun menurunkan jangkar ketika kapal akan berlabuh. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, taruna diberikan materi atau bahan pelajaran selama 14 pertemuan, yaitu yang meliputi yang pertama adalah perbaikan darurat atau sementara yang aman, termasuk perbaikan sistem hidrolik di atas kapal. Kemudian yang kedua, tindakan yang harus diambil untuk perbaikan dan perawatan atau pemeliharaan, termasuk peralatan perbaikan yang diperlukan sebelum personil diizinkan bekerja atau masuk ke engine hall atau masuk ke tempat atau peralatan yang akan dibongkar. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan dasar yang sesuai atau tepat dalam bidang mekanik, termasuk kemampuan untuk mengaplikasikan dan menggunakan pengetahuan secara efektif. Kemudian yang keempat adalah pemeliharaan dan perbaikan seperti membongkar dan merakit lagi kembali peralatan yang dibongkar tersebut. Kemudian yang kelima adalah ciri-ciri desain dan pemilihan bahan dalam konstruksi peralatan, termasuk yaitu di dalamnya pemilihan bahan yang tepat untuk memastikan peralatan tahan terhadap beban kerja, kemudian lingkungan operasional, serta faktor lain seperti faktor korosi, keausan, dan perubahan iklim. Yang kelima adalah ciri-ciri desain dan pemilihan bahan dalam konstruksi peralatan, termasuk di dalamnya adalah pemilihan bahan yang tepat untuk memastikan peralatan tahan terhadap beban kerja, lingkungan operasional, serta faktor lain, yaitu seperti korosi, keausan, dan perubahan suhu. Kemudian yang keenam adalah pengertian dari pompa sentrifugal. Kemudian yang ketujuh adalah pompa reciprocating, yaitu pompa yang bergerak dengan prinsip kerja, yaitu gerakan maju mundur ataupun gerakan naik dan gerakan turun. Kemudian yang kedelapan adalah ada pompa screw, yaitu pompa yang menggunakan prinsip kerja gear untuk menghasilkan tekanan. Kemudian yang kesembilan adalah valve atau katup. Ya, valve atau katup itu umumnya terdiri dari jenis ball valve, globe valve, kemudian gate valve, kemudian ada butterfly valve, kemudian ada pressure relief valve. Kemudian
Yang ke-10 adalah air kompresor. Air kompresor itu yaitu suatu pesawat yang terdapat di atas kapal yang berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan tinggi yang digunakan dalam berbagai sistem di atas kapal. Kemudian yang ke-11 adalah ada heat exchanger, yaitu perangkat yang digunakan untuk memindahkan panas dari satu media ke media lainnya. Ke-12 adalah boiler, yaitu peralatan atau perangkat yang digunakan untuk menghasilkan uap air yang digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan di atas kapal. Kemudian yang ke-13 ada sistem bahan bakar di atas kapal. Kemudian yang ke-14 atau pertemuan yang terakhir adalah sistem pelumasan di atas kapal. Untuk mencapai pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu metode Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama ada delivery, yaitu dalam pengajaran saya memberikan materi secara langsung baik di kelas maupun di laboratorium. Setelah itu saya memberikan materi dan kuis yang bisa dikerjakan langsung oleh mahasiswa ataupun taruna. Kemudian agar pembelajaran ini dapat dipahami secara keseluruhan oleh taruna, saya sering melaksanakan pembelajaran di laboratorium dan workshop ataupun di engine hall. Kemudian yang kedua ada interaction. Di dalam teknik ini yang saya lakukan adalah agar taruna ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, yaitu mengarahkan taruna agar bertanya, kemudian mengemukakan pendapat dan berdiskusi tentang permesinan kapal. Hal ini saya lakukan agar komunikasi berjalan dua arah, yaitu antara dosen dan mahasiswanya atau tarunanya. Yang ketiga adalah assessment, yaitu dalam hal ini di awal perkuliahan saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan. Dalam kontrak kuliah ini saya menjelaskan bahwa tentang poin-poin yang saya nilai dari taruna, sehingga taruna dapat memahami serta membuat strategi agar pembelajaran berjalan lancar dan mendapat nilai yang maksimal. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah perawatan dan perbaikan permesinan kapal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini ya, saya akan menerangkan prinsip kerja dari anchor bebas. Anchor bebas itu definisinya adalah suatu pesawat yang terdapat di atas kapal yang berfungsi untuk menaikkan ataupun menurunkan kendali. Dengan apa? Dengan prinsip menggunakan sistem hidrolik. Ya, mata kuliah ini mempunyai deskripsi, yaitu taruna nanti bisa mengetahui dari prinsip kerja NKBS, kemudian mendefinisikan bagian-bagiannya, kemudian yang terakhir yaitu bisa menjelaskan prinsip kerja. Seperti itu. Ya. Nah, di mata kuliah ini ya bisa saya gambarkan. Nanti setelah saya gambarkan, kemudian bisa kita praktekkan. Ya, begitu ya.
Baik, karena ini adalah bagan atau alur ya atau diagram dari prinsip kerja anchor wheelness ya. Yang pertama di sini ada hydraulic oil ya, hydraulic oil. Kemudian ini adalah pompa ya, ini adalah pompa. Kemudian di sini ada relief valve, kemudian di sini ada pressure gauge, kemudian di sini ada namanya return manifold. Oke. Kemudian ini ada filter. Kemudian di sini ada directional valve. Ini ada titik P, ini ada titik A, ini ada titik ini ada titik A, ini titik B. Oke. Ya. Nah, kalau pompanya hanya dijalankan saja, ya, ini motor atau pompa. Kalau pompanya hanya dijalankan saja, ini alurnya adalah hydraulic oil bisa oleh pompa. Kemudian menuju ke mana? Ke pressure. Kemudian dari pressure manifold menuju ke directional valve titik P ke titik T. Kemudian dia akan turun menuju ke kemudian selanjutnya menuju ke ya. Terus kemudian nah ini directional valve-nya. Nah, ini adalah standar directional valve. Kalau directional valve-nya dibiarkan ke kanan, ya, tuasnya dibiarkan itu aja. Kalau dibiarkan ke kanan, artinya apa? Artinya adalah kumparan yang sebelah kiri dia akan berpindah ke kanan. Selanjutnya, kalau kumparan tuasnya digerakkan ke kiri, ya, maka kumparan yang kanan berada di sebelah kanan. Ya, sama sekali. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan enggak? Jelas, Pak. Hari ini? Jelas? Oke. Nah, oke, sekarang kita sepakat mau kita gerakan kuasa ke kanan atau ke kiri? Kiri. Ke kiri ya? Artinya apa? Kumparan yang sini, yang kanan berpindah ke kiri, dan kumparan yang kanan berpindah ke kiri. Sehingga hydraulic oil bisa oleh pompa, kemudian menuju ke pressure manifold, kemudian bergerak menuju ke directional valve titik P menuju ke titik B. Ya, kan ini berpindah ke sini kan? Yang kanan berpindah ke tengah kan? Sehingga nah ini kita sebutnya dengan spin. Setelah ini mendorong, kemudian silindernya akan menanjak, kemudian potnya adalah potnya turun, dari A menuju ke titik kemudian dari titik B, kemudian directional valve-nya digerakkan ke kanan. Ya. Kalau
Kalau digerakkan ke kiri, ya, kalau digerakkan ke kiri, ya, kalau digerakkan ke kanan, artinya hydraulic oil bisa oleh pompa, kemudian menuju ke manifold, ya, kemudian setelah itu kita anggap kalau dari titik PKA berarti ini adalah ya. Jadi nanti diharapkan apa? Ada tiga keadaan. Ya, tiga keadaan. Keadaan yang pertama itu pompanya dijalankan aja. Ya, kemudian direksional valve-nya itu tidak dijalankan ke kanan atau ke kiri. Ya. Sehingga apa? Sehingga alirannya itu hydraulic oil-nya itu yang bisa oleh pompa, kemudian menuju ke pressure manifold, ya, kemudian menuju ke direksional valve titik P, menuju ke titik P, balik lagi. Hanya sirkulasi saja, ya, hanya sirkulasi dan terus yang pertama itu, yang kedua, apabila ruas dari direksional valve itu digerakkan ke kanan, maka ya dari dari pompa kemudian menuju ke pressure manifold, kemudian dari pressure manifold menuju ke direksional valve titik P menuju ke titik A. Nah, ini kemudian outnya adalah dari titik B ke titik D. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Alumni? Yang ini gimana? Izin bertanya Pak. Ya, bukan namanya dulu. Izin perkenalan Pak. Ya. Atas nama Abdurrahman Taufik, izin bertanya Pak. Kenapa safety valve ada dua Pak? Baik, ya. Pertanyaan yang cukup bagus. Ya, kenapa safety valve itu ada dua? Ya, yaitu masing-masing safety valve itu fungsinya berbeda. Ya, safety valve yang pertama itu atau relay valve yang pertama itu adalah yang apabila hydraulic oil yang diisap oleh pompa kemudian menuju ke pressure manifold, di situ mengalami kebuntuan, ya maka tekanan dari pompa akan dibebaskan atau diteruskan oleh safety valve, kemudian dari safety valve kemudian menuju ke filter, selanjutnya menuju ke tangki. Itu safety valve pertama, ya. Sedangkan yang kedua, ya, fungsinya hampir sama, hanya saja penempatannya yang berbeda. Ya, penempatannya yang berbeda di mana? Penempatannya yang berbeda itu, ya, hydraulic oil yang diisap oleh pompa, kemudian dia bergerak menuju ke mana? Menuju ke pressure manifold, kemudian menuju ke directional valve. Tetapi karena directional valve-nya ini mengalami kemacetan atau mengalami masalah atau buntu, sehingga tekanan dari pompa yang menuju ke pressure manifold yang seharusnya menuju ke directional valve itu akan diteruskan oleh safety valve atau relay valve nomor 1, kemudian menuju ke directional manifold, selanjutnya menuju ke filter, selanjutnya menuju ke hydraulic oil. Itu ya, Taruna? Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, sebelum kita melaksanakan praktek dan
minta salah satu bisa menerjemahkan atau bisa menjelaskan prinsip kerjanya. Coba nama sini. Coba kamu? Ya, sekarang masuk. Nanti saya bantu. Jadi menjelaskan tentang cara kerja anchor windlass. Jadi yang pertama oil dipompa dari hydraulic oil tank ke pompa atau motor, kemudian dinaikkan ke pressure manifold. Dari pressure manifold naik ke directional valve titik P, kemudian jika digerakkan ke kanan maka dari titik P akan ke titik A, kemudian diteruskan ke silinder di mana di sini titik in-nya, kemudian balik ke out, kemudian kembali ke directional valve titik B, kemudian teruskan kembali ke directional valve titik T, kemudian terus berjalan menuju ke return manifold, dari return manifold kembali ke filter, dan filter kembali lagi ke hydraulic oil tank. Oke, ya. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Baik, karena kalau ini, ya, ini silinder fungsinya bisa memanjang dan memendek. Ya. Kalau misalkan silindernya saya rubah menjadi hidrolik motor, nah, ini adalah hidrolik motor. Ini prinsip kerjanya sama, ya. Nah, apa yang menyebabkan hidrolik motor itu bisa berputar searah dengan jarum jam dan berlawanan dengan jarum jam, itu tergantung dari kemana directional valve-nya akan kita gerakan. Ya, contohnya, ya, ini sebagai contoh. Yang pertama, hidrolik oil tank bisa oleh pompa, kemudian menuju ke mana? Pressure manifold, kemudian menuju ke directional valve titik P, kemudian karena kita gerakan ke kanan, maka dari titik P menuju ke titik A. Oke, ke sini, sehingga dia bergerak ke arah jarum jam. Ya, itu kalau tuasnya digerakkan ke kanan. Ini kanan. Nah, kalau ke kiri, ya, hidrolik oil disap oleh pompa, kemudian menuju ke pressure gauge, kemudian menuju ke directional valve, titik P menuju ke titik B, menuju titik B, ya, ini berputar sehingga dia berlawanan jarum jam. Ini kiri, directional valve-nya, directional valve. Ini directional valve-nya. Oke, ya. Ada yang masih mau tanyakan sebelum kita melaksanakan praktek di sana? Ya. Makanya Pak, itu kan directional valve itu kan berputar berlawanan sama searah. Bisa menentukannya gimana Pak? Menentukan kalau misalnya itu berputar searah ataupun berlawanan? Ya, baik. Terima kasih. Nah, untuk menentukan putaran hidrolik motor itu dia bergerak ke kanan atau ke kiri, ya, itu bisa kita lihat dari directional valve-nya. Ya, directional valve itu contoh, ya. Contoh kita gerakan, ini mau kita gerakan ke kanan apa ke kiri nih? Directional valve-nya, tuasnya. Ke kanan ya. Nah, ke kanan prosesnya adalah seperti ini. Hidrolik oil itu disap oleh pompa, kemudian menuju ke pressure manifold, kemudian dari pressure manifold menuju ke directional valve titik P, ya, ingat kembali ke sini lagi. Kalau misalkan directional valve-nya digerakkan ke kanan, itu artinya puparan yang sini dia bergeser ke tengah. Ya. Nah,
Berlawanan lagi, kalau misalkan tuasnya digerakkan ke kiri, ya, ke kiri, kumparan yang berada di sebelah kanan berpindah ke tengah. Nah, sehingga kalau misalkan dia tuasnya digerakkan ke kanan, dari titik P menuju ke titik A. Sini. Ya, ini adalah in-nya. Ini in, terus kemudian dia akan nendang. Dia akan berputar, terus kemudian out-nya adalah ini. Untuk posisi directional valve-nya digerakkan ke kanan. Tetapi kalau ke kiri, kumparan ini berpindah ke tengah, sehingga dari titik P menuju ke titik B. Ya, ke sini. Ini adalah in-nya, terus kemudian dia berputar. Out-nya yang mana? Out-nya adalah yang ini. Oke. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi kamu tanyakan? Oke. Nah, cukup. Sudah ada. Ya, tinggal kita nanti merangkai, ya, merangkai untuk melihat apa yang sudah kita pelajari, sehingga kita mengetahui prinsip kerjanya dari anchor windlass. Oke. Saya ingin Taruna yang membaca, kemudian ada yang merangkai, silakan. Oke. Dari mana dulu? Yang pertama dari pressure manifold. Oke. Yang mana? Baru ke directional valve titik P. Kemudian dari dari pressure manifold Menuju kemana? ke Weapon manifold. Ulangi. Catatan dari Taruna, ya, mengenai prinsip kerja dari anchor windlass. Silahkan gambar yang sudah kamu susun ini kamu terapkan di alat peraga ini, sehingga jelas, ya, prinsip kerjanya seperti apa, cara merangkainya seperti apa. Silakan, Taruna. yang pertama, langkah pertama dari pressure manifold ke directional valve titik P. Kemudian dari pressure manifold ke safety valve atau relay valve in, kemudian relay valve out menuju return manifold. Oke, jangan lupa dicek. Oke, lanjut. Kemudian dari titik P, titik A menuju silinder. Kemudian dari silinder out menuju directional valve titik B. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, ya ingat, ya, dimanapun, di kapanpun, ya, kalian sebelum mengoperasikan sesuatu, kalian harus cek satu persatu dulu, apakah sudah terpasang dengan sempurna atau belum. Ya, macam-macam. Oke.
Ya? Oke, sekarang pompanya dijalankan. Oke. Ya, itu. Oke, enggak apa-apa. Sudah. Tulur kanan dulu. Ya, terus sampai notok. Nah, berarti ya sebaliknya. Ya, ini karena di sini ya olinya karena kurang ya. Oke, ya, stop. Oke, stop dulu Mas. Ya, baik Taruna, sebelum mengoperasikan sesuatu ya, apalagi di atas kapal ya, wajib dicek posisi dari bendanya atau dari komponennya, apakah sudah terpasang dengan sempurna atau belum. Sudah? Oke, sekarang pompanya kita jalankan. Ya. Oke. Nah, pada saat dia memendek, ya itu directional valve-nya dari titik P menuju ke titik A, seperti itu. Nah, kalau memanjang itu dari P menuju ke titik B. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa dibalikan lagi posisinya. Oke, kita matikan. Oke, sekarang posisi yang ada di silinder kita posisikan atau kita pasang di jalur motor. Kemudian kita jalankan lagi. Oke, sudah. Oke, kita jalankan pompanya. Oke, ya. Kemudian kita tekan tuasnya ke kanan. Ini adalah berlawanan dengan jarum jam. Nah, kalau di atas kapal ketika interwinless berjalan itu utaranya berlawanan dengan jarum jam, itu dia akan ada proses mengulur atau menjatuhkan jangkar. Ya, menjatuhkan jangkar dengan cara apa? Mengulur atau mengeluarkan rantainya. Dan sebaliknya, kalau tuasnya digerakkan ke kiri, ya, itu dia akan terjadi peristiwa menghibur atau menarik rantai sehingga jangkar yang berat sekian ton, ya, bisa ditarik dengan mudah dengan menggunakan tenaga hidrolik seperti itu. Bisa dipahami, Pak Runa? Oke, kalau bisa dipahami, dimajukan pompanya. Coba. Ini kan dilepas.